Seiring berjalannya waktu, platform DeFi awal yang dari tahun 2019-2020 menjadi semakin terpercaya untuk digunakan pengguna baru, namun alam DeFi cukup sepi belakangan ini. Orang-orang bingung apakah ini akan pulih dan masih mendapatkan adopsi, dan pasar itu seperti biasa, cenderung bereaksi berlebihan kalau ada berita buruk. Kita kemarin lihat Andre Cronje dilaporkan meninggalkan alam DeFi ini. Emangnya siapa sih dia? Kenapa orang pada panik dan apa artinya ini untuk alam DeFi? Mari kita cari tahu hari ini, oke? Let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Repul Rupiah. Jadi, Andre Cronje adalah salah satu dari banyak inovator berbakat di alam DeFi. Ada yang menyebutnya Bapak DeFi. Dia terkenal karena kreasi Yearn Finance, salah satu platform DeFi paling populer. Untuk tahu lebih banyak tentang Andre Cronje dan Yearn, tonton episode kami yang sudah ada bahasannya di channel ini. Setelah laporan masuk kalau dia meninggalkan DeFi, orang panik dan menjual posisi mereka. Berpikir ini adalah akhir dari semua DeFi. Yang tidak mereka pahami adalah proyek yang bagus akan bertahan karena orang lain akan melanjutkan perjuangannya. Inilah keindahan DeFi. Iya, pasti gerakan harganya serem untuk saat ini. Tapi Yearn dan produk DeFi bagus lainnya memang tidak pernah merupakan tim satu orang aja. Ada ratusan pengembang dan kontributor lain yang bekerja penuh waktu dan paruh waktu juga untuk memberi kita alat dalam membangun kekayaan generasional ini. Sementara Andre Cronje memang berbakat, DeFi tidak akan hidup atau mati hanya karena dia seorang. Akan ada generasi baru yang terus berinovasi. DeFi itu baru aja dimulai dan kita semua di sini masih sangat awal. Tentu aja kabar ini tidak terduga dan kami paham nyeseknya orang yang terlibat dan melihat porto mereka kena dampak negatif. Tapi pasar memang cenderung bereaksi berlebihan kayak gitu. Inilah pentingnya mengutamakan riset, memahami risiko, dan berinvestasi dengan bijak. Kami tidak pernah menyarankan untuk FOMO hanya biar nggak ketinggalan satu aset terbang tinggi. Justru, proyek yang bagus itu tidak ada kata terlambat. Proyek yang bagus akan berkelanjutan dan bukan hanya sekali meledak tinggi harganya. Secara umum, koreksi dalam di pasar DeFi belakangan ini mungkin karena protokolnya menerima terlalu banyak spekulasi di pasar, melebihi utilitas mereka yang setahun lalu itu. Proyek DeFi awal itu inovatif dan mereka merintis hal baru, tapi peningkatan nilainya terlalu cepat melebihi adopsi yang diterima. Dan setelah berusia beberapa tahun, mereka jadi bukan hal baru. Tapi di saat koreksi besar seperti ini, pasar menghadirkan peluang untuk berinvestasi dalam aset yang berkualitas. Mari kita evaluasi fundamental DeFi. DeFi itu dapat merevolusi keuangan dengan beberapa protokol tertentu yang suatu hari nanti menggantikan lembaga keuangan tradisional. Mengingat potensi jangka panjang dari protokol DeFi yang blue chip, sebaiknya kita memandang DeFi sebagai investasi jangka panjang. Perusahaan keuangan tradisional akan mengalokasikan modal ke DeFi, dan ini dapat jadi salah satu jalan kita menghasilkan untung sebagai investor dan pengadopsi awal. Tapi, traditional finance atau keuangan yang tradisional itu akan membawa strategi dan penilaian yang lebih konvensional saat mereka masuk pasar DeFi. Jadi, aset pilihan kita itu perlu menarik investor tradisional dalam hal fundamental, pertumbuhan, dan valuasi. Karena itu, ada dua kategori yang bisa kita lihat hari ini. Token dengan pertumbuhan di luar pasar, dan token yang bergantung pada pasar. Token dengan pertumbuhan di luar korelasi pasar. Token ini dipandang sebagai yang menyajikan nilai jangka panjang terbaik untuk DeFi. Sementara semua token DeFi menurun pendapatannya secara signifikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat selama 3-6 bulan terakhir, token di kategori ini bangga dengan pertumbuhan yang mengesankan dalam jangka waktu lama, sekitar 12 bulanan atau setahun lebih. Selain itu, dalam jangka waktu yang lama, pendapatan protokol ini juga bertumbuh dalam denominasi Ether. Ini menunjukkan potensi yang bagus dalam jangka panjang. Contoh token dengan pertumbuhan di luar korelasi pasar adalah Aave dan Curve. Protokol ini telah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat dalam US dollar dan dalam denominasi Ether juga, menunjukkan kemampuan mereka untuk bisa tumbuh dan beroperasi pada semua kondisi pasar. Selain itu, kedua protokol ini punya tim yang sangat baik dan rajin merilis produk inovatif. Kategori kedua adalah token yang bergantung pada pasar. Token yang bergantung pada pasar adalah token yang pendapatannya dalam mata uang US dollar sangat berkorelasi dengan harga pasar. Artinya apa? Kalau harga aset di pasar naik, pendapatan protokol ini naik. Begitupun sebaliknya. Tapi dalam denominasi Ether, token ini cenderung punya pertumbuhan pendapatan yang datar atau bahkan negatif. Artinya mereka terutama bergantung pada pertumbuhan pasar daripada bergantung pada pertumbuhan protokol.
Tapi jangan salah paham guys, token yang bergantung pada pasar bukan berarti fundamentalnya jelek. Sebaliknya, investor tuh perlu menganalisis kritis apakah ketergantungan pasar ini masuk akal dan sehat untuk protokol atau tidak. Misalnya nih ya, DEX kayak Uniswap dan SushiSwap punya karakteristik token yang bergantung pada pasar. Logikanya, masuk akal Uni dan Sushi itu bergantung pada kondisi pasar karena mereka menghasilkan pendapatan dari volume trading. Saat pasar volatil, volume trading biasanya meningkat. Artinya pendapatan DEX meningkat selama kenaikan bull market. Karena itu, investasi dalam protokol semacam ini butuh kepercayaan pada pasar yang lebih luas, dan kita perlu percaya mereka mampu menangkap nilai pasar tersebut. Dalam kasus yang Uniswap, dominasi mereka konsisten di pasar DEX, sampai belum ada pesaing yang jadi ancaman signifikan untuk saat ini. Selain nama-nama yang barusan, ada juga banyak token DeFi lain yang meluncur dalam beberapa bulan terakhir, tapi banyak dari mereka tuh terlalu spekulatif berdasarkan fundamentalnya. Beberapa proyek bernilai lebih tinggi daripada protokol DeFi yang sudah lama yang lebih mapan, padahal mereka menghasilkan lebih sedikit pendapatan. Beberapa analis bilang token DeFi yang lebih baru diluncurkan dalam bulan-bulan terakhir ini menawarkan sedikit nilai kalau dilihat dari rasio risk versus reward. Jadi investor mungkin lebih baik menunggu harganya turun atau fundamental untuk naik dulu membenarkan valuasi tersebut. Tapi saat kami explore lebih lanjut tentang DeFi, ada juga beberapa peluncuran dan upgrade protokol baru dan yang akan datang juga. Dengan setidaknya ada 2 segmen khusus nih, yang fixed income dan yang derivatif. Yang fixed income atau penghasilan tetap adalah komponen penting dari keuangan tradisional yang belum masuk ke DeFi. Sementara proyek-proyek penghasilan tetap ini mungkin tidak menarik buat yang para dijen kripto. Karena APY-nya relatif rendah, penghasilan tetap itu penting bagi yang ingin menghindari risiko dan bagi para investor institusional. Di tahun 2021 kemarin ada banyak protokol ini yang masuk pasar kripto dengan rilis white paper, uji coba aplikasi, atau eksperimen versi yang pertama. 1 tahun kemudian, protokol ini meningkatkan penawaran produk lebih cakep. Pantau sektor ini guys, karena perannya bakal penting untuk adopsi yang meluas nanti. Beberapa nama yang bisa kita pantau adalah Notional Finance yang menawarkan obligasi tanpa bunga. Lalu ada Bondbridge yang menawarkan produk tranche suku bunga. Kemudian ada Swivel yang menawarkan produk swap untuk suku bunga. Kemudian yang terakhir ada Element Finance yang menawarkan pasar untuk yield yang tetap. Yang terakhir adalah protokol derivatif dan option yang desentral. Pasar derivatif adalah landasan lain dari keuangan tradisional yang belum sepenuhnya beralih ke DeFi. Pasar derivatif yang desentral ini saat ini didominasi oleh beberapa kategori produk utama, dengan fokus pada option desentral dan perpetual swaps, yang masing-masing ini memiliki kekurangan. Kelemahan utama mereka adalah kurangnya likuiditas, ketergantungan pada oracles, dan hubungan harga antara pasar spot dan pasar derivatif yang tidak linear. Nah, di sektor ini ada 2 proyek tahap awal yang bisa kita pantau dalam upaya mereka menawarkan solusi dari kelemahan tersebut. Untuk option yang desentral, ada Primitive Finance. Primitive saat ini hanya tersedia di testnet dan belum memiliki token. Protokol lain yang bisa kita pantau adalah Open. Open juga sudah mengumumkan baru-baru ini kalau mereka akan memperkenalkan proyek baru yang disebut Squeeze, singkatan dari Squared ETH. Yang Open itu sudah aktif di mainnet dan belum punya token. Tapi yang Squeeze ini belum diluncurkan sama sekali. Jadi silakan aja kalian mencatat nama ini untuk dipantau jika tertarik. Opini penutup singkatnya untuk hari ini guys, DeFi itu akan tetap ada di sini. Ini adalah sektor finansialnya industri kripto kita, dan adopsi mereka hanya akan bertumbuh semakin besar. Kita melihat hari ini bahwa token yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan dalam mata uang USD dan Ether adalah Aave dan Curve. Kemudian ada token yang bergantung pada pasar, yang mana logis dan sudah menunjukkan kemampuan untuk bertumbuh atau bertahan dominasi pangsa pasarnya juga, kayak Uni. Tapi banyak dari token DeFi lain yang baru mungkin terlalu mahal saat ini. Meskipun bagus untuk peluang farming, kita sebaiknya tidak investasi berlebihan dan terlalu sembrono. Bagi yang panik dan melihat FUD untuk Yearn Finance, kalian perlu tahu bahwa Yearn itu mandiri dan tidak bergantung pada Andre. Yearn itu memiliki 50 pekerja penuh waktu dan lebih dari 140 kontributor. Yearn memiliki inkubator baru yang akan datang. Mereka juga ada treasury yang besar siap untuk melakukan buyback aset. Semua itu akan tetap sama. Yearn masih merupakan salah satu proyek desentral yang paling rapi organisasinya dengan laporan keuangan yang konsisten juga. Perlu kita pahami, memang seringkali inovator yang terbaik bukanlah orang yang sama yang akhirnya akan mengoperasikan proyek dalam jangka panjang.
Mereka membangun suatu hal baru dan menyerahkan sisanya kepada orang lain yang jago eksekusi. Jangan menilai potensi sebuah aset atau proyek hanya dari harganya. Lihatlah semua orang berbakat yang cerdas yang kerja keras setiap hari membangun DeFi. Lihatlah model bisnis yang berhasil menghasilkan pendapatan sehat. Lihatlah visi dan fundamental yang ingin mereka capai. Dan lihatlah potensi dana serta adopsi yang akan masuk untuk berinvestasi ke alam DeFi. Semoga kalian paham guys dan terbantu dengan video hari ini bahwa DeFi itu baru aja dimulai dan kita semua di sini merupakan investor dan pengadopsi yang awal. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka silahkan like dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers!